Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Tawuran di Medan Belawan menyebabkan rumah dan gerobak pedagang rusak. Pasangan kekasih kompak melakukan pencurian motor di Kabupaten Serdang Bedagai. Batu Lobang, terowongan bersejarah yang menyimpan cerita kelam masa penjajahan Belanda. Tawuran di kawasan Bagandeli, Medan menyebabkan beberapa rumah dan gerobak milik pedagang rusak. Bahkan kelompok yang terlibat tawuran melempar bom molotov ke kampung lawan. Tawuran yang melibatkan 2 kelompok warga di lorong proyek lingkungan 3 Kelurahan Bagandeli, Medan Belawan, Kota Medan, meresahkan warga. Karena mereka yang terlibat tawuran merusak rumah warga hingga melempar bom molotov ke kampung lawan. Mereka yang terlibat tawuran membawa senjata tajam hingga senapan angin. Diduga pemuda yang melakukan perusakan dendam karena kampung mereka sebelumnya diserang. Udah sering terjadi kayak gini? Baru inilah bakar-bakaran. Biasanya orang tuh main panah, main kelewat, itu aja. Siapa ini ada itunya senjatanya. Oh, ada senapan angin juga? Suka senjata yang segini ada, yang segini ada. Itu kelewang maksudnya? Senjata api, katanya yang main bakar itu. Selain rumah, gerobak pedagang dan mobil angkutan juga dirusak oleh pemuda. Rusak rumah saya, seteleng. Jadi saya pun nggak bisa jual, Pak. Udah berapa lama nggak bisa jualan ini? Tadi aja, Pak. Selama ini walaupun orang tuh perang-perang gitu nggak pernah ada terganggu pula. Cuman hati aja lah ya kan resah, mana tahu anak-anak kita yang mau pulang sekolah, yang mau pergi mengaji. Kadang-kadang tuh nggak tentu kan, jam 12 siang. Warga berharap polisi dapat patroli dan berjaga di wilayah ini karena rawan tawuran. Masyarakat resah tawuran yang telah terjadi sejak belasan lalu tak juga selesai. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Penertiban pedagang di Pasar Lama Penyambungan Mandailing Natal diwarnai perlawanan. Para pedagang enggan direlokasi ke pasar baru karena dagangan mereka tidak laku. Pedagang yang masih bertahan di Pasar Lama Penyambungan Mandailing Natal terlibat cekcok dengan Satpol PP. Mereka menolak barang dagangannya diangkut dan direlokasi ke pasar baru yang telah disediakan oleh pemerintah. Beberapa pedagang menangis histeris saat Satpol PP membawa barang dagangan mereka. Para pedagang menolak direlokasi ke pasar baru Penyambungan karena dagangan mereka tidak laku. Apalagi saat ini kondisi ekonomi mereka sedang sulit. Mereka membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tempat-tempat kami nggak diizinkan orang luar, tidak menyalahi aturan kami di sini, Pak. Tapi mereka nggak senang, Pak, jualan di sini. Nggak tahu apa salahnya. Jualan di sana nggak laku, jadi jualannya dibuang. Datang koperasi yang minta bayar kan, apa mau dibayar? Sebenarnya jualannya nggak laku. Mana yang jualan kami laku di situ kami jualan. Cuma itu makanya supaya tahu apa pengertian Bapak Bupati sama Ibu Bupati kan tugas pasar. Kalau jualan di sana nggak laku macam mana? Sayanglah jualan kita. Meski mendapat perlawanan, Satpol PP tetap menertibkan para pedagang sesuai arahan pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi pasar lama menjadi lahan parkir dan fasilitas umum. Yana Asmara melaporkan dari Mandailing Natal. Pasangan kekasih melakukan pencurian motor di Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku wanita tertangkap di tempat persembunyiannya sementara sang kekasih kabur melarikan diri. Seorang pria dan wanita tampak berkoordinasi sebelum memasuki toko.
Inilah bukti aksi pencurian yang dilakukan sepasang kekasih. Salah satu pelaku adalah perempuan bertato bertuliskan gemoy ini. Alicia, wanita berusia 18 tahun, kini harus berurusan di Mapolsek Dolok Masihul. Sebelumnya ia ditangkap di lokasi persembunyiannya di Kecamatan Sirampah. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, tersangka dan pasangannya terbukti melakukan pencurian motor di salah satu tempat grosir makanan di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai pada 9 September. Sementara kekasihnya yang berinisial ARS berhasil melarikan diri dengan membawa motor curian mereka. Kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perempuan namanya AY, sedangkan pelaku laki-lakinya sedang dalam pencarian. Kronologisnya memang di sini ada kelalaian dari korban yang meninggalkan kunci sepeda motornya di sepeda motor sewaktu berbelanja di grosir. Kemudian pelaku ini lewat berdua dan berniat jahat untuk mengambil sepeda motor milik korban. Akibat perbuatannya, tersangka kini diancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Sementara sang kekasih masih dalam pengejaran polisi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Seorang pria masuk pekarangan rumah warga tanpa menggunakan pakaian, hanya celana dalam dan penutup kepala. Diduga pria itu maling yang akan curi tabung gas. Seorang pria tampak memanjat pagar rumah warga dan masuk ke halaman rumah. Bila diamati lebih dekat, pria itu hanya memakai celana dalam dan penutup kepala. Rupanya gonggongan anjing membuatnya kabur dan melarikan diri. Bahkan saking ketakutannya, ia tidak memperdulikan pagar beruncing yang ia panjat. Ia langsung melarikan diri dengan kencang. Lokasi pencurian ini terjadi di Jalan Pelita, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan pada Jumat lalu. Menurut Yohanes, pemilik rumah, tidak ada barang yang hilang. Namun ia merasa heran dengan aksi maling yang hanya menggunakan celana dalam. Diduga sang maling ingin mengambil tabung gas yang berada di teras rumah. Kebetulan orangnya pas dia manjat ke gerbang saya, jadi dia mau mengambil gas LPG saya di depan pintu. Memang saya lupa masukkan satu malam itu. Jadi rupanya memang tujuannya mau mengambil itu. Tapi nggak dilihat dia anjing saya tidur di kardus itu. Ya, terkejut lah dia gitu. Apa yang mengherankannya dia kenapa pakai celana dalam aja gitu. Mungkin tak ada ilmunya, nggak tahu lah kan. Kayak gitu aja kejadian. Setelah digonggong anjing? Ya langsung keluar saya bawa besi langsung ke pojoknya, lupa lari memang ke arah sana. Pemilik rumah mengaku wilayah tempat tinggalnya ini sering terjadi pencurian di dalam rumah. Mereka berharap pemerintah atau kelurahan setempat membuat jam piket malam untuk keamanan kampung mereka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.